Semangat pagi. Berikut penjabaran tentang sistem manajemen keselamatan pertambangan. Fakta. Pertambangan adalah pekerjaan dengan risiko tinggi. Telah banyak perubahan dalam proses dan teknologi pertambangan. Kecelakaan di tambang dapat berakibat cedera berat bahkan kematian. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem yang mengatur tentang manajemen keselamatan. Maka dibuatlah sistem manajemen keselamatan pertambangan. Sistem manajemen keselamatan pertambangan. Apa sih SMKP itu? SMKP adalah sistem manajemen minerba yang merupakan bagian dari sistem yang ada di perusahaan secara keseluruhan, membantu perusahaan untuk pelaksanaan, keselamatan, dan kesehatan kerja, pertambangan, dan pelaksanaan keselamatan operasional pertambangan. Sistem manajemen keselamatan pertambangan. Elemen 1. Kebijakan 2. Perencanaan 3. Organisasi dan personal 4. Implementasi 5. Evaluasi dan tindak lanjut 6. Dokumentasi 7. Tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja. 1. Kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. 1.1. Penyusunan kebijakan. A. Awal kondisi keselamatan pertambangan yang paling sedikit terdiri atas 1. Peninjauan risiko keselamatan pertambangan 2. Perbandingan penerapan keselamatan pertambangan IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi Khusus, IPR atau IUJP, atau sektor lain yang lebih baik. 3. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. 1.2. Isi kebijakan. Terdapat visi, misi, dan tujuan perusahaan, serta komitmen dalam melaksanakan keselamatan pertambangan. 1.3. Penetapan kebijakan. Dalam penetapan kebijakan harus mengikuti ketentuan 1. Tertulis, tertanggal, dan ditandatangani 2. Ditandatangani oleh pemimpin tertinggi 3. Bersifat dinamis. 1.4. Komunikasi kebijakan. Kebijakan dijelaskan dan disebarluaskan kepada pekerja. 1.5. Tinjauan kebijakan. Tinjauan kebijakan dilakukan oleh manajemen secara berkala dengan menyesuaikan kondisi saat ini dan tantangan di masa depan. 2. Perencanaan. Perencanaan adalah merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari kebijakan keselamatan pertambangan yang telah ditetapkan. 2.1. Penelaahan awal. Sebelum mengembang sistem manajemen keselamatan pertambangan, perusahaan harus melakukan penelaahan awal yang dijadikan sebagai baseline assessment untuk mengetahui kondisi keselamatan pertambangan di suatu perusahaan. 2.2. Manajemen risiko. Perusahaan menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur manajemen risiko, serta diintegrasikan ke dalam sistem perusahaan. 2.3. Identifikasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan, perundang-undangan, dan persyaratan lainnya yang terkait. Pemegang izin bertanggung jawab untuk menyimpan dan bila perlu memanjang izin, lisensi, atau sertifikat terkait yang dimiliki, serta membuat daftar tanggal habis berlaku dan perpanjangan semua izin dan lisensi yang terkait dengan operasi, sarana, dan prasarana. 2.4. Penetapan tujuan, sasaran, dan program. Tujuan dan sasaran adalah objektif atau misi yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam aspek keselamatan pertambangan. 2.5. Rencana kerja dan anggaran keselamatan pertambangan. Pemegang izin melakukan penetapan rencana kerja dan anggaran biaya aspek keselamatan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya tahunan yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. 3.
organisasi dan personel. 3.1. Penyusunan dan penetapan struktur organisasi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Struktur organisasi terintegrasi sesuai dengan peraturan. 3.2. Penunjukan KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah, atau Kepala Kapal Keruk untuk perusahaan pertambangan. Penunjukan KTT mendapatkan pengesahan dari KAID atau Dinas ESDM atas nama KAID. 3.3. Penunjukan PJO untuk perusahaan jasa pertambangan. Penunjukan PJO disahkan oleh KTT. 3.4. Pembentukan dan penetapan bagian K3, pertambangan dan KO pertambangan. 3.5. Penunjukan pengawas operasional dan pengawas teknik. Penunjukan pengawas operasional dan pengawas teknik dilakukan oleh KTT. 3.6. Penunjukan tenaga teknik khusus pertambangan. Penunjukan tenaga teknik khusus pertambangan dilakukan oleh KTT. 3.7. Pembentukan dan penetapan Komite Keselamatan Pertambangan. Pembentukan dan penetapan Komite Keselamatan Pertambangan dilakukan oleh KTT atau PJO. 3.8. Penunjukan tim tanggap darurat. Tim tanggap darurat dilaporkan kepada KAID, memadai, mempunyai kompetensi, dan mendapatkan pendidikan dan pelatihan. 3.9. Seleksi dan penempatan personel. Pemegang izin telah mengatur sistem seleksi dan penempatan personel secara tertulis. 3.10. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta kompetensi kerja. Pemegang izin telah menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada setiap pekerja. 3.11. Penyusunan, penetapan, dan penerapan komunikasi keselamatan pertambangan. 3.12. Pengelolaan administrasi keselamatan pertambangan. 3.13. Penyusunan, penerapan, dan pendokumentasian prosedur partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran penerapan SMKP Minerba. 4. Implementasi. 4.1. Pelaksanaan pengelolaan operasional. Perusahaan memiliki prosedur yang mempertimbangkan behavior based safety. 4.2. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan kerja. Pemegang izin menyusun dan mensosialisasikan, menerapkan, dan mendokumentasikan program pengelolaan lingkungan kerja sebagaimana telah disetujui dalam RKAB. 4.3. Pelaksanaan pengelolaan kesehatan kerja. Pemegang izin menyusun dan mensosialisasikan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur pengelolaan kesehatan kerja pertambangan dalam rangka menjamin kesehatan pekerja terhadap setiap risiko yang ditimbulkan. 4.4. Pelaksanaan pengelolaan KO pertambangan meliputi 1. Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan atau perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. 2. Pengamanan instalasi. 3. Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. 4. Kompetensi tenaga teknik. 5. Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan. 4.5. Pelaksanaan pengelolaan bahan peledak dan peledakan. 4.6. Penetapan sistem perancangan dan rekayasa. Perusahaan memiliki prosedur terkait keselamatan pertambangan pada tahap perancangan SPIP, perubahan dan modifikasi serta dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan prosedur terimplementasi. 4.7. Penetapan sistem pembelian. Perusahaan memiliki prosedur yang mencakup spesifikasi pembelian, seleksi pembelian, dan verifikasi kesesuaian. 4.8.
pemantauan dan pengelolaan perusahaan jasa pertambangan. Perusahaan memiliki prosedur tentang KP dan inline SOP persyaratan dan seleksi. 4.9. Pengelolaan keadaan darurat. Memiliki prosedur terkait pengelolaan tanggap darurat serta terimplementasi. 4.10. Penyediaan dan penyiapan P3K. Perusahaan memiliki prosedur terkait P3K dan implementasinya. 4.11. Pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan, off the job safety. Perusahaan memberikan informasi keselamatan di luar pekerjaan. 5. Evaluasi dan tindak lanjut. 5.1. Pemantauan dan pengukuran kinerja. Perusahaan melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja dari tujuan, sasaran, dan program, pengelolaan lingkungan kerja, pengelolaan kesehatan kerja, pengelolaan keselamatan pertambangan, dan pengelolaan bahan peledak dan peledakan. 5.2. Inspeksi pelaksanaan keselamatan pertambangan. Perusahaan telah menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, menerapkan dan mendokumentasikan prosedur inspeksi. 5.3. Evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan, perundang-undangan, dan persyaratan lainnya yang terkait. Perusahaan telah menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, menerapkan dan mendokumentasikan prosedur untuk evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan, perundang-undangan, dan persyaratan lainnya yang terkait. 5.4. Penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja. Perusahaan telah menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, menerapkan dan mendokumentasikan prosedur kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja serta evaluasi dan tindak lanjutnya. 5.5. Evaluasi pengelolaan administrasi keselamatan pertambangan. Perusahaan telah melakukan evaluasi pengelolaan administrasi keselamatan pertambangan paling sedikit 1 kali dalam jangka waktu 6 bulan. 5.6. Audit internal penerapan SMKP Minerba atau SMKP khusus untuk pengelolaan dan atau pemurnian. Perusahaan telah menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, menerapkan dan mendokumentasikan prosedur pelaksanaan audit internal untuk meninjau secara berkala dan evaluasi penerapan SMKP Minerba. 5.7. Rencana perbaikan dan tindak lanjut. Perusahaan telah menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, menerapkan dan mendokumentasikan prosedur untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian. 6. Dokumentasi. 6.1. Penyusunan, penetapan, dan pendokumentasian manual SMKP Minerba atau SMKP khusus untuk pengelolaan dan atau pemurnian. Manual SMKP Minerba disahkan oleh manajemen dan disosialisasikan kepada seluruh departemen dan digunakan untuk penyusunan dokumen level berikutnya. 6.2. Penyusunan, penetapan, penerapan, dan pendokumentasian prosedur pengendalian dokumen keselamatan pertambangan. Perusahaan telah menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur pengendalian dokumen keselamatan pertambangan. 6.3. Penyusunan, penetapan, penerapan, dan pendokumentasian prosedur pengendalian rekaman keselamatan pertambangan. Perusahaan telah menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur penetapan, penerapan, dan pendokumentasian prosedur pengendalian rekaman keselamatan pertambangan. 6.4. Penetapan jenis dokumen dan rekaman. Perusahaan telah menetapkan jenis dokumen dan rekaman yang disusun sesuai dengan elemen-elemen SMKP Minerba. 7. Tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja. 7.1.
Pelaksanaan tinjauan manajemen penerapan SMKP Minerba atau SMKP khusus pada pengelola dan atau pemurnian oleh manajemen tertinggi perusahaan. Perusahaan melakukan tinjauan manajemen secara terencana dan berkala paling sedikit 1 kali dan hasilnya didokumentasikan. 7.2. Pendokumentasian catatan hasil tinjauan manajemen. Catatan hasil tinjauan manajemen paling sedikit meliputi 11 kriteria dalam SMKP. 7.3. Keluaran dari tinjauan manajemen keselamatan pertambangan. Keluaran dari tinjauan manajemen KP menghasilkan putusan dan tindakan yang berhubungan dengan efektivitas sistem, manajemen dan kegiatan atau prosesnya dan peningkatan kinerja KP. 7.4. Pencatatan, pendokumentasian, dan pelaporan hasil tinjauan manajemen. Hasil dari tinjauan manajemen dicatat, didokumentasikan, dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan dikomunikasikan kepada pihak yang memerlukan. 7.5. Pelaksanaan peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja dapat dilaksanakan bila terjadi perubahan peraturan undang-undang, tuntutan pemangku kepentingan, perubahan bisnis, perubahan struktur organisasi, dan lain-lain. 7.6. Penggunaan tinjauan hasil dari tindak lanjut rencana perbaikan dalam penentuan kebijakan. Tinjauan hasil dari tindak lanjut rencana perbaikan dapat digunakan sebagai dasar bagi manajemen dalam menentukan kebijakan atas proses peningkatan kinerja keselamatan pertambangan. Sekian dan terima kasih.